Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tahu Media di acara Tahu-Tahuan Show. Tahu-tahuan syuranya enak disukai banyak orang makan tahu cari tahu jadi pengetahuan yo. Wah, kita sudah di episode kesekian ya, dan kali ini kita mau ngobrolin masalah Apa nih? Ini kan baju kita sudah hitam-hitam. Kita ngomongin tentang Ormas. ngomongin tentang apa ya? Tentang pamali. Nah, mungkin dari teman-teman juga sudah teman-teman yang orang Sunda mah sudah biasa ya dengar kata-kata pamali. Pamali ya. Karena itu kadang jadi instruksi ibu dari kita. Tong kemana-mana pamali, selalu nggak sih pamali. Sepuh-sepuh dulu lah nya. Nah, sepuh-sepuh Ini zaman dulu. aki gitu nya. Tapi zaman sekarang pernah tuh ngomong pamali ke anak. Tong gitu pamali. Pernah? Jarang sih. Jarang sih ya. Udah jarang. Ngomong untuk kalangan seumuran kita mah. Nah, tuh apa itu pamali? Nah, apa itu pamali? Istri dari suami dari Bu Mali kah? Gitu. Ya, pamali memang diambil kayaknya dari suku kita ya, suku Sunda, Jawa. Sunda. Cuman kayaknya menjadi serapan untuk bahasa Indonesia, malah ada filmnya sekarang. Oh, iya benar. Filmnya ada film horor, kita udah nyari kemana-mana. Udah bingung judul sih. Udah bingung judul, jadi pamali. Tapi pamali lumayan banyak, ada pamali 1, 2, pamali 3 juga sudah ada sekarang. Sepenting itukah pamali gitu. Ente kan orang mana berarti? Asli Lancakalong. Lancakalong berarti memang sudah sangat banyak pamali, atau sampai sekarang masih ada pamali? Masih berjalan. Lamun pulang ke sana pasti ada. Masih dilestarikan. Tidak asing lah mendengar kata pamali teh itu ya. Tidak tahu lah kalau di sini. Betul. Kalau di sini mah kan jarang mendengar juga nya. Di wilayah kita kalau dengan anak-anak yang zaman sekarang. Ya. Ketika angkatan-angkatan kita jadi orang tua, sudah tidak mengenal kata pamali. Iya sih. Padahal harusnya kita lestarikan lagi ya, harusnya mah ya. Ya, yang mungkin yang masih relevan lah. Ya. Yang masih relevan lah. Masih ingat apa pamali yang sering didengar? Tengah halangan itu. Duduk di depan pintu atau di pintu gitu ya. Duduk di pintu tuh maksudnya. Iya, ini naik. Jika cak-cak ulah duduk di pintu ya, atau bahaya nih. Di ini apa? Jangan ngalangin jalan beren. Berarti mitosnya pamalinya adalah hasil jodoh susah jodoh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin sekarang masih single, pernah nggak duduk di antara pintu itu tuh? Tapi sebenarnya menghalangan ya. Iya sih. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang pamali teh ada makna terselubung lah. Cuma saya paling penasaran, kenapa pamalinya hari Kamis itu kita harus tidur cepat? Nah, itu adalah masih tanda tanya. Nah, itu pamalinya saya lestarikan sampai sekarang. Nah, terjawab ketika kita sudah menjadi dewasa. Nah, iya. Oke, keyword yang sangat membantu ya gitu. Makanya saya ke anak juga malam Jumat ya, gitu. Kata anak saya begitu. Pajarkan cenah. Sieun. Nah, sieun ya. Padahal mungkin sieun itu tong berisik, kudu tidur soalnya mau tidur suka ada suara-suara sebenarnya. Kalau suara-suara lagi. Iya. Padahal saya baru ngerti setelah menikah ya ternyata itu. Apalagi relevan di ente di orang Saigo naon si pamali naon? Sama itu tidak boleh bersiul. Tidak boleh bersiul di malam hari, nggak boleh buka payung. Itu terus jangan pinjol, jangan judol. Payung atuh. Naon? Eta buka payung, ini berapa hujan tadi buka. Itu jangan buka payung di dalam rumah. Apa gitu. Itu itu sih paling tidak boleh bersiul, tidak boleh ya itu. Oh, itu jangan potong kuku di dalam rumah. Nah, itu tuh, jangan potong kuku. Tapi padahal itu ada hadis Nabi nya. Oh, jadi memang sunnah Nabi bahwasannya ya ini untuk para ustad kalau memang komen aja ya. Masih kalau memang perlu diperbaiki memang siatinya harus di luar ruangan untuk potong kuku teh. Terus jangan potong kuku malam-malam. Itu mah bisi kakeureup dah zaman. Sekarang mah kan ada listrik ya. Nah, itu salah satunya sih zaman dulu mungkin secara masih pakai Patromax atau cempor. Bahasa cempor. Apa ya? Lampu pijar. Kan lampu pijar mah itu kata. Apa ya? Corong. Naon sih? Lilin. Untuk lilin oke. Daunnya pokoknya yang ada di film-film gitu lah kalau teman-teman. Itu pawai. Obor. Lampion. Lampion. Obor.
nyaobar Ya semacam obar gitulah. Jadi mungkin kalau potong kuku malam-malam ya takutnya luka juga. Jadi kadang-kadang kalau menurut saya mungkin zaman dulu pamali itu agar lebih nurut ke anaknya, yaitu disangkut pautin sama hal-hal itu mungkin ya. Tapi bisa oke karena bingung ngejawabnya. Iya sih. Bingung ngejawab itu kurang ulah dan memang tidurnya gitu. Akhirnya mungkin di angkatan kita mau jadi sebuah pemutus dan sudah ada nikah. Mungkin dulu mah kan orang tua dulu mah kan informasi tes terbatas. Terus ya, akhirnya mah dicarilah kita banyak informasi yang kita bisa dapat dari dengan adanya internet teknologi yang terbantunya. Betul. Tapi kadang-kadang benar oke nya gitu. Memang suka kejadian atau memang sudah takdirnya gitu. Iya sih. Tapi kita juga kalau sudah gede gini menyikapinya dengan logiknya, oh ya iya bener sih kalau motong kuku malam-malam ya bahaya gitu. Kan zaman sekarang juga kepotong, amit-amit infeksi dan lain-lain. Jangan beli garam malam-malam. Nah, itu kunaonnya? Nah, sampai akhirnya logikanya belum ketemu teh. Bener sih. Nah, dulu mertua saya juga kadang beli garam malam-malam deh, bilang aja habis gitu. Gitu jadi punten besar uyah, besar garam saya gitu. Nah, apa ayah saya kan dengan polosnya itu ayah banyak kan nggak boleh cina kalau jual garam. Saya tapi ya dihanap cina. Makanya saya tuh jual 2 kali lipat, Bu. Ayo jadi calo garam di waktu maghrib. Gitu. Termasuk dibahas aku satu orang YouTuber tentang garam rupiahnya. Gak apa lah. Cuma tidak ada sakut pautnya dengan pamali. Nah, itu masih belum ini sih. Masih belum dapat ya kalau logikanya susah dicari kayaknya. Nah, hubungannya gitu. Betul. Apakah karena warungnya dulu mah tidak ada penerangan jalan terus ke warungnya hese jadi weh pamali ulah beli garam malam-malam cuma gitu. sekedar beli garam doang gitu bahaya. Atau mungkin yang punya warungnya juga kehabisan menurut mau dibeli aja ke pasar jauh. Atau les dari tukang dagang. Sebenarnya mah kan pedagang mah tidak boleh bilang kosong atau ada. Jadi pamali ulah memilih anjingnya padahal mah kosong benar-benar kosong gitu. Itu bisa gitu ya. Salah satunya itu. Kalau dari Wikipedia, pamali teh memang berasalnya bahasa Sunda, tapi di daerah lain pun pamali teh masih ada sama jika di Jawa. Jawa sih kental ya. Terus jika di daerah apa? Di Wikipedia teh ada di Kalimantan itu mana yang dinamakan Pali teh. Pali. Ada di Wikipedia. Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam Dayak. Dayak Ngaju biasanya Ngaju disebutnya Pali. Kalau di kita pamali di daerah lain juga ada pamali. Tapi mungkin untuk secara ini mah sama. Secara fungsi nama disebutkan bahwa ini tuh yang tidak boleh dilanggar. Gitu. Tapi mungkin secara penyebutan beda-beda tiap daerah juga. Mungkin di daerah teman-teman juga masih daerah Sunda tapi bilangnya untuk pamali tapi yang lain boleh tulis di komen. Betul sih. Beda-beda sih kayaknya setiap daerah karena kalau di sini 10 pamali paling seram dan populer di Indonesia kita lansir dari dunia kuna nggak bisa dibuka ya. Dari duniaku idntimes.com. Nah, benar menggunting kuku di malam hari gitu. Jadi kalau menggunting kuku di malam hari itu pamali cukup di Indonesia adalah larangan untuk menggunting kuku di malam hari. Orang zaman dahulu beranggapan jika menggunting kuku di malam hari akan menyebabkan sakit keras, meninggal dunia atau kedatangan makhluk halus. Nah itu. Jadi serem banget ya. Mana orang potong kuku deh. Dia pasti di kosannya ya. Pasti di studio ada ini pasti nih. Mengucapkan kata-kata kotor di dalam hutan atau sompral. Ya. Selanjutnya adalah larangan mengucapkan kata-kata kotor di hutan karena dapat mengganggu makhluk halus. Nah itu kan dibahas sama komika Jawin. Datang ke hutan kan. Datang ke hutan dia melawan mitos. Berbicara kotor dan melanggar aturan-aturan yang dalam satu hutan tidak boleh bilang capek tapi dia bilang capek akhirnya terus bilang tersesat. Jangan bilang tersesat malah nggak terjadi apa-apa gitu. Tapi itu masuknya sompral atau gimana? Iya masuknya sompral atau jika itu jangan ditiru kali ya. Atau kalau mau dicoba ya mangga gitu ya. Tapi si Zamin terkenal naon eta? Itu aman sih. Selama sampai saat ini pun kalau dilihat ya masih aman. Masih aman ya. Atau karena mungkin harus dengan hatinya kali. Nah gitu. Kalau sompral dengan hati mungkin Zamin bercanda-bercanda kali jadi ya mah dahar ya. Terus stand up di hutan. Banyak lah. Ngerosting batu batu ada penunggunya gitu juga gitu. Ngeri juga ya. Tapi kayak itu tuh kasus yang bukan kasus, kejadian yang baru di Instagram yang joget-joget jadi Rinjani tuh.
Oh iya. Itu juga lagi viral. Sebenarnya mah gak masalah ya, maksudnya belum bukan masalah yang terlalu berat juga ya, maksudnya cuman mungkin ada adab yang memang harus diterapkan. Iya sih. Ya, salah satunya pemerintah juga untuk melindungi adat kebiasaan daerah supaya iya tidak bisa dilanggar. Apalagi tapi tidak bisa dijelaskan secara logika juga. Nah itu, dan melindungi entitas alam yang mungkin nggak boleh dipetik sembarangan, jadi si hutan juga lestari, alam juga lebih lestari gitu kali. Nah itu bisa jadi seperti itu. Tapi akhirnya kejadian kayak mohon maaf pipis di pohonnya kadang-kadang jadi oh iya benar itu. Nah, itu kadang-kadang kejadiannya nggak tahu itu memang sih jadi misterinya, maksudnya ada yang memang sengaja melanggar malah tidak apa-apa, tapi yang percaya kok malah jadi terjadi apa-apa gitu ya. Iya sih, walau alam ya kita nggak sampai sana. Terus ada keluar rumah saat waktu maghrib. Keluar rumah saat maghrib juga dilarang untuk anak-anak. Terdapat pemali yang menyatakan bahwa maghrib adalah waktunya saat makhluk halus bermunculan karena pergantian siang ke malam. Itu benar. Maksudnya benar pemali teh. Kalau orang tua dulu mah bilangnya kan memang seperti itunya. Iya. Cuman tidak secara agama. Kalau secara agama kan memang benar. Ketika maghrib itu harus tutup pintu, tutup jendela dan pintu. Ada hadis lah. Pak Ustadz, halo, nanti dikasih penjelasan. Pak Ustadz, halo. Kalau ada Pak Ustadz yang bisa ngasih komentar di kolom komentar, aja, ya. memang untuk saya pun ya masih percaya. Termasuk penekanan dari kata pamali tadi masih ada bahwa tidak boleh keluar maghrib, sama yang kedua dari hadis atau dari keterangan dari Al-Quran gitu ya kalau nggak salah, mohon maaf dikoreksi kalau salah. Nanti bahwasanya saya maghrib mah tutup pintu tutup jendela wajib lah itu begitu menjelang maghrib teh. Karena memang sihir dan lain-lain pun dari zaman dulu juga ada ya, bisa ada sesuatu. Ya, nah ini pamali yang memang saya takut banget tuh. Jadi kalau misalnya dilakukan tuh benar-benar siun gitu. Tidur tengkurap yang konon dapat menyebabkan orang tua meninggal. Lalanggiran. Apa tuh lalanggiran? Lalanggiran gitu. Kakinya itu memang nggak boleh, tapi belum juga ada. Belum juga sih ini sih. Belum juga ada ini. Tapi dulu emang kalau misalkan saya lagi baca komik atau lagi nulis lalanggiran, langsung dimarahin sama nenek. Nggak boleh gitu. Bisa orang tua meninggal gitu. Kalau misalkan yang julid sama orang tuanya, ini ada satu cara. Daripada tapi malah jadi aneh ya. Ya sih. Malah pas tiba-tiba langsung jantung. Belum anaknya keluarga Zhang tuh, drama Cina tuh tinggal langgiran aja langsung bisa meninggal tuh. Kemudian menggunakan payung dalam rumah yang tadi, pamali berikutnya adalah menggunakan payung dalam rumah. Kegiatan ini sering kali dikaitkan dengan hal-hal yang akan menimbulkan celaka. Nyatanya memakai payung di dalam rumah akan membuat ruangan menjadi sempit atau rangka payung yang akan itu. Nyata mah kan dulu mah rumahnya itu sebesar-besar sekarang ya. Rumahnya kecil-kecil juga namanya. Jadi mungkin ojos kanu bilik. Kan dulu mah dindingnya bilik tuh. Bener. Masih rumah-rumah panggungnya. Rumah panggung. Mungkin payungnya akan merusak biliknya gitu. Jadi kan ke atapnya sedikit atuhnya. Orang ke atapnya. Oh iya juga ya. Benar-benar. Terus bisa dulu kalau tidak belum pakai lampu kan pakai itu obor itu bisa nggak pakai obor malah tumpah gitu kan bisa kebakaran akhirnya. Kalau zaman sekarang mungkin Raffi Ahmad silakan buka payung karena rumahnya gede. Benar. Ayo semuanya mau buka payung silakan gitu. Dia lama-lama di kamar mandi untuk waktu yang lama dia kaitkan dengan pamali yang akan membuat seseorang terlihat lebih tua atau tempatnya makhluk halus. Faktanya berlama-lama di kamar mandi dan berinteraksi dengan air akan membuat kulit kita menjadi keriput. Menjadi keriput. Logikanya, tapi kamar mandi juga sarangnya jin ya. Di dalam agama juga memang tidak boleh lama-lama. Kamu bari yang bawa HP ke kamar mandi. Wah, itu mah pasti bakal killing time. Kawan jin itu mah. Iya. Jika nama jin oke can oke digoda, ayo anjing geus main HP cenah jero. Geus lah enggak bisa digoda. Bareng we cenah. Bareng akhirnya. Menyisir rambut tengah malam sambil bercermin. Menyisir rambut tengah malam dipercaya akan menarik datangnya makhluk halus. Sebenarnya menyisir rambut tengah malam boleh-boleh aja, tapi lebih efektif menyisir rambut ketika kusut atau setelah mandi. Itu juga tidak boleh. Karena mungkin zaman dulu itu karena remang-remang, lampu remang, pas nyisiran panjang, nempel kaca anjir, juri. Kadang-kadang gitu kan. Nenek saya juga rambutnya panjang, memutih gitu, juga pas dia nyisir pagi-pagi sebenarnya. Saya kawenehat, suka anti naon gitu. Itu nenek saya. Ya. Bersiul di malam hari, nah ini dia. Bersiul di malam hari sangat dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia karena menurut yang percaya akan pamali ini, siulan adalah sebagai panggilan kepada makhluk halus. Nyatanya siulan di malam hari akan mengganggu orang-orang yang beristirahat di malam hari. Gitu salah satu. Langsung faktanya. Yang terakhir ada bangun tidur terlalu siang. Itu mah nyindir ini.
Itu mengambak seluruh rumah. Pernah kamu mendengar istilah bangun terlalu siang rezeki dipatok ayam? Istilah ini bisa dipercaya secara logika karena saat bangun siang kamu lebih terlambat dari orang lain. Iya juga sih. Iya betul. Itu daftar pamali yang ada di Indonesia yang populer, yang mungkin masih banyak pamali yang lainnya. Betul. Gitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang ngasih juga pamali daerah saya mah, ada yang ini yang agak unik-unik pamali, boleh lah komen-komen, nanti kita coba lihat apa aja di daerah teman-teman yang memang pamali ini mah ada aneh ya. Ya, boleh di komen karena kan berbagai daerah juga berbeda-beda. Betul. Atau malah dari kita yang sebutan dari 10 yang tadi, ada yang lain misalkan bermain golf di dalam rumah tidak boleh misalkan. Atau ada mah main golf di dalam rumah. kamu mandi di tengah rumah mah. Saat sedang ada tamu deh. Mandi di kamar mandi yang outdoor misalkan itu. Ya. Tapi kalau mitos-mitos di luar negeri ada berarti pamali di luar negeri. Pamali berarti bahasa ini. Ya, cuman pasti ada aja berarti. Ada aja tapi istilahnya berbeda lah. Berbeda ya. Kayak di kita santet di luar negeri mah jadi pudu gitu. Gitu. Oke ya. Itu bisa berkaitan itu. Iya. Kemungkinan satu nenek moyang sih. Oh, satu guru satu ilmu gitu. Satu perjulidan karena ketika ada yang sukses, saya santet, saya fudu gitu. Ada istilah-istilah lain lah di luar negeri pasti ada juga. Cuma ya kayak orang Cina lah, misalkan di lift tidak nggak boleh ada lantai 4 gitu kan maksudnya pamali kan. Nggak boleh ada kamar nomor 13. Nomor 13 misalkan keramat-keramat lantai 4, kamar nomor 4 kayak gitu. Atau makan mie di tahun baru tuh kalau putus tuh itu juga kurang baik katanya. Kalau kita nyeruput mie ternyata putus tengah jalan itu juga kurang bagus. Berarti mending makan mie berarti ya? Oh mending daripada kepikiran sob. Itu kan KGG terus murah, itu jadi pertanda buruk. Akhirnya juga. tidak bisa tidur, insomnia. GERD naik. Jangan tuh pas mau teh, pantesan si Liung Fai mah cenah ada mie aku foto gitu. Padahal mah selalu kurang naon sih. Karena kepikiran sendiri berarti ya. Nah itu, karena penyakit itu dari pikiran. Saya pusing. Pikiran saya lagi tarik berarti. Curhat. Gitu teman-teman semuanya, kalau misalnya ada info-info tentang pamali boleh di komen ya. Betul. Daerah lain misalkan di daerah yang sekitaran Jawa Barat masih ada kata-kata pamali. Betul. Tapi efeknya tadi saya bilang ini mah aneh sih pamalinya gitu. Nanti itu. boleh tinggalkan di kolom komentar saja. Ya. Itu. Terima kasih sudah komentar ya. Ya, oke, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, tetap di Tahu-Tahuan Show bersama saya Chandra. Saya Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.